Presiden Joko Widodo mengajak kalangan muda kembali menekuni dunia pertanian. Menurut Jokowi, hanya dengan cara itu negara kembali berjaya dan merdeka atas hasil pertanian yang sangat menjanjikan. Presiden Jokowi mengatakan Indonesia bisa terbebas dari bayang-bayang impor jika semua anak muda memiliki pola pikir yang maju, khususnya dalam pembangunan pertanian. Bahkan, Indonesia berpotensi menjadi negara pengekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri jika sektor pertanian selalu menjadi pilihan bagi sumber kehidupan. Dengan pengelolaan pertanian secara modern, diharapkan pertanian Indonesia dapat tumbuh sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pertanian adalah masa depan yang memiliki peluang besar dalam pasar industri nasional maupun global. Oleh karena itu, inovasi pada sektor pertanian akan menjadi pilar penting pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, langsung kali ini kita akan membahas bagaimana mendorong milenial untuk terjun ke dunia pertanian. Presiden Joko Widodo mengajak kalangan muda menekuni dunia pertanian karena Indonesia bisa terbebas dari bayang-bayang impor. Jokowi berharap pertanian Indonesia dapat tumbuh sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, untuk membahasnya sudah terhubung melalui telekonferensi Duta Petani Milenial dan juga founder Eptilu Garut, Rizal Fahreza. Ada juga Rektor Institut Pertanian Bogor, Bapak Arif Satria, serta Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian, Dedi Nur Syamsi. Dan kita akan menyapa satu persatu narasumber saya. Kita lewat telekonferensi lewat Zoom. Ada Pak Dedi Nur Syamsi. Selamat siang, Pak Dedi. Selamat siang, Mbak Fikri. Selamat siang, Pak Rektor, Kang Rizal. Selamat siang semuanya. Sehat-sehat selalu ya. Baik, sehat-sehat selalu. Dan juga ada Pak Arif Satria. Selamat siang, Pak Arif. Siang, Mbak Fikri, Pak Dedi, Mas Rizal. Selamat siang. Dan juga ada Mas Rizal. Ini yang milenial Mas Rizal dan saya saja di sini ya, atau semuanya berjiwa milenial begitu ya. Oke. Baik, ini kita akan membahas milenial, ayo majukan pertanian. Mungkin saya mewakili milenialnya dan juga di sini sebagai duta dari petani milenial ada Mas Rizal. Saya ke Mas Rizal dulu. Sebenarnya apa yang dilakukan teman-teman, dan mungkin pertanyaannya adalah milenial sekarang mau nih kotor-kotoran, mau nih bertani. Apa yang sudah dilakukan oleh milenial saat ini khususnya untuk memajukan pertanian Indonesia? Ya, tentunya apalagi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan dalam forum ini, dan yang saya hormati juga saya menyapa para pembina saya, Profesor Dr. Insinyur Arif Satria, Profesor Dedi Nur Syamsi. Beliau adalah orang-orang yang paling penting yang membina saya sejak 6 tahun pasca lulus dari IPB sampai sekarang, Mbak. Jadi ketika lulus dari IPB, saya sebagai lulusan pertanian tetap berkiprah di bidang pertanian, mengencourage dan mendorong anak-anak muda, memberikan image dan mendorong bahwasanya bertani itu keren dan kekinian. Dengan apa? Dengan attraction pengelolaan lahan, integrasi dengan teknologi, kemudian melibatkan anak-anak muda dan kolaborasi multi stakeholder, baik dengan government, tadi dengan Prof. Dedi melalui program petani milenial, kemudian dengan institusional atau university, ada programnya Pak Rektor, bagaimana pemuda membangun bangsa dari desa, kemudian dengan pihak community dan pihak media tentunya. Jadi pada intinya bagaimana ekosistem di pertanian itu mendukung dan menarik bagi anak-anak muda. Oke, jadi diintegrasikan dengan market. Oke, jadi membentuk ekosistem pertanian yang menarik dulu nih untuk anak muda begitu ya. Jadi bertani tidak hanya nyangkul, tidak hanya tandur, tidak hanya nyemai bibit dan panen begitu ya, Mas Rizal ya. Tapi sejauh ini kalau ini dari founder sekaligus founder Eptilu Garut, apa yang sudah dilakukan juga oleh teman-teman untuk mengajak masyarakat khususnya milenial yang ada di sekitar lingkungan terdekat kita saja, atau dari lingkungan Mas Rizal saja, atau teman-teman alumni IPB begitu, apa yang sudah dilakukan hingga saat ini? Yang paling sederhana kita harus lakukan contoh konkret dulu di lapangan. Konkret di lapangan ada impact yang diterima dari masyarakat ketika kita melakukan contoh konkret. Orang-orang pun nanti bakal menilai, Pak. Jadi orang-orang bakal menilai dan bisa merasakan, oh, impact dari si Rizal berkontribusi di pertanian, ada impact, ada manfaat. Mereka pun
lambat laun para milenial ikut mengikuti pola tersebut. Jadi yang paling utama, kitanya dulu harus confident, kita harus percaya diri, dan kita punya visi ke depan bahwasanya kita optimis bekerja di sektor pertanian merupakan salah satu pilihan karir yang tepat. Dengan melibatkan dari government, pemerintah, kemudian dengan institusional pendidikan, dan diintegrasikan dengan teknologi. Oke, confidence dulu gitu ya, jangan malu jadi petani sekarang keren-keren. Pak Arief, ini kalau kita tahu Institut Pertanian Bogor ini adalah menghasilkan para ilmuwan-ilmuwan, ahli-ahli di bidang pertanian juga begitu. Dan apakah sebenarnya yang ingin dilakukan dari kampus sendiri, dari IPB sendiri, ini sudah ada roadmap-nya begitu untuk nantinya akan menjadikan milenial memajukan pertanian Indonesia. Sejauh ini seperti apa yang dilakukan oleh IPB sendiri? Ya, kita memahami data bahwa 69% milenial ini ingin memiliki bisnis sendiri. Ya, ini data yang saya kira akurat, dan dari data inilah kita bisa menyimpulkan bahwa berarti sebagian mahasiswa itu juga ingin memiliki bisnis sendiri, dan bisnis yang paling menguntungkan dan kira-kira akan abadi adalah bisnis dalam bidang pertanian, bidang pangan, karena Mbak Fitri sampai ratusan tahun nanti, ribuan tahun nanti pasti akan makan, dan makan dari mana? Pasti dari pertanian. Oleh karena itu bisnis yang paling menguntungkan adalah bisnis dalam bidang pertanian. Sehingga kita terus mendorong para mahasiswa untuk bisa memulai karir dalam bidang pengusaha perikanan ini, pengusaha perikanan, pertanian, peternakan ya, dan dalam arti luas. Kita memiliki desain sejak orang masuk IPB. Di IPB ini sekarang kita sudah menerapkan, begitu orang masuk IPB ada talent mapping. Nah, dari talent mapping itu akan ada ketahuan siapa yang berminat bakatnya itu dalam bidang pertanian, dalam bidang bisnis, dalam bidang penelitian, dalam bidang profesional atau dalam bidang LSM, serta bidang-bidang yang lain. Nah, bagi orang-orang yang memiliki passion untuk bisa menjadi businessman, maka kita akan siapkan saluran-salurannya. Tahun pertama kita ada programnya, tahun kedua sudah mulai ada program untuk pengenalan, tahun ketiga sudah mulai business mentoring, kemudian tahun keempat business planning, semua itu kita namakan sebagai startup school. Jadi kita punya startup school, sekolah-sekolah startup baru yang memang harus didampingi dan kemudian bisa kita arahkan sampai tingkat akhir. Nah, apalagi sekarang ada program Merdeka Belajar, di mana mahasiswa tingkat akhir semester 7 atau semester 8 itu bisa melakukan kegiatan bisnis, dan itu bisa menjadi bagian dari tugas akhir. Nah, jadi apa yang kami pikirkan di IPB dengan kebijakan dari Kemdikbud itu sangat kompatibel. Ini dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk regenerasi petani Indonesia. Karena mau tidak mau, petani Indonesia itu harus mengalami regenerasi dan harus terjadi brain gain. Saat ini adalah brain gain. Brain gain itu apa? Orang-orang desa banyak lari ke kota, ya. Nah, sekarang kita harus menarik lagi orang-orang kota ke desa untuk bisa melakukan kegiatan usaha tani, sehingga pertanian menjadi sumber pertumbuhan baru yang ada di pedesaan. Karena apa? Karena begitu pertanian itu sangat maju di desa, otomatis akan mengurangi kemiskinan di pedesaan. Kita tahu bahwa kemiskinan di pedesaan saat ini lebih tinggi daripada di perkotaan. Dan kalau kita bisa menyelesaikan pembangunan pertanian di pedesaan dengan sangat baik, otomatis akan bisa mengurangi kemiskinan. Dan kalau desa ini sudah terkurangi kemiskinannya melalui pertanian, otomatis kemiskinan di tingkat nasional akan berkurang. Sehingga ini regenerasi ini menjadi sangat strategis, tidak saja untuk menjadi mesin pertumbuhan, akan tapi juga untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan. Baik Pak Arief. Jadi kalau dulu ada ABRI masuk desa, sekarang saatnya milenial masuk desa begitu. Karena jadi petani juga keren, kayak Mas Rizal begitu ya. Pak Dedi, saya ke Pak Dedi. Tadi Mas Rizal sempat menyebutkan kalau mau membuat ekosistem pertanian Indonesia yang baik, artinya tidak hanya ini inisiasi dari anak-anak mudanya saja begitu, ingin memajukan pertanian yang terupdate, yang sangat berkaitan dengan teknologi, tapi juga pemerintah juga tentunya harus ikut andil nih. Sejauh ini dari Kementerian Pertanian, tadi kalau IPB sebenarnya sudah ada talent mapping di IPB. Melihat para milenial yang sudah mulai tertarik menjadi petani atau memperkuat pertanian Indonesia, apa yang dilakukan juga oleh Kementerian Pertanian hingga saat ini? Terima kasih ya. Saya melanjutkan apa yang disampaikan Pak Rektor sama Kang Rizal. Jadi yang pertama, harus dirubah image-nya dulu. Termasuk image Mbak Fikri tadi harus dirubah.
Pertanian itu tidak identik dengan kotor, kumuh, nggak ada duit. Jadi sekarang pertanian itu harus dirubah image-nya. Duit. Jadi pertanian itu harus bisnis. Artinya pertanian tidak hanya sekedar keharusan, kebiasaan, apalagi keterpaksaan. Tapi pertanian itu harus bisnis yang menghasilkan duit. Dan pertanian itu 100 karat ya. Biasanya ibu-ibu senang emas 24 karat. Pertanian itu emas 100 karat loh. Kenapa? Emas 24 karat perlu waktu ribuan tahun untuk menghasilkan emas 24 karat. Pertanian 1 bulan itu tanaman sawit, sayur-sayuran bisa menghasilkan duit. 3 bisa bulan dimakan bisa, begitu ya? 1,5 tahun bisa. Artinya image ini dulu ya. Nah kemudian yang kedua tentu saja untuk membangun anak-anak petani milenial ini ya setelah image-nya berubah tentu harus disupport ya dengan pendampingan. Ada inovasi teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas. Bahkan saat ini kita sudah masuk di inovasi teknologi era 4.0. Dan ini adalah eranya milenial. Kalau petani kolonial saya kira sulit ya masuk di era pertanian 4.0. Tapi kalau milenial sangat mudah. Ya. Inovasi teknologi 4.0 ini yang semuanya tergantung Internet of Things, ya, tergantung artificial intelligence, tergantung robot construction dan sebagainya. Ini adalah ranahnya petani milenial. Intinya sebetulnya bagaimana pertanian itu bisa meningkatkan produktivitas secara signifikan. Karena dengan peningkatan produktivitas itulah sebetulnya pertanian itu bisa menghasilkan duit. Pertanian itu bisa berdaya saing. Pertanian itu bisa mandiri, bahkan pertanian bisa ekspor. Ya, jadi kalau misalnya kita mampu mengekspor itu dengan sendirinya kita akan mengurangi impor kita. Ya, terhadap komoditas-komoditas pertanian. Banyak komoditas kita yang sangat potensial untuk ekspor. Jadi setelah ini kemudian ada pendampingan itu yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Kita dampingi anak-anak petani milenial ya agar mereka itu bisa berekspresi di bidang pertanian semaksimal mungkin. Di saat yang sama kita tingkatkan juga ilmu pengetahuannya, pengalamannya, keterampilannya. Mulai dari pengelolaan hulu sampai hilir. Bagaimana caranya mendapatkan modal? Bagaimana caranya menggunakan alat-alat mesin pertanian, bagaimana caranya tanam, pemupukan berimbang, panen, pasca panen, bahkan diolah dulu sebelum dijual, packaging yang bagus, baru didistribusikan dan dijual. Itu yang kita bina kepada anak-anak petani milenial kita. Apalagi 69% anak muda sekarang ingin punya bisnis sendiri. Ini kesempatan begitu ya, 69% ini bisa lebih banyak diisi dari sektor pertanian atau agri. Kita akan jeda sejenak, 3 narasumber saya tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Kita akan kembali usai jeda.